Cek 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya, sahabat Charlie dimanapun berada. Kembali lagi di Papa Zara Insight dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai dengan Pulau Rote. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya, pada malam hari ini kita akan membahas tema yang berjudul membedah arah Islam Indonesia di abad kedua NU dengan subjudul Muktamar NU menuju pembaruan atau sekedar perebutan pengaruh. Nahdlatul Ulama, teman-teman, yang kini telah memasuki abad kedua, namun di tengah besarnya warisan peradaban NU muncul pertanyaan besar yang muncul di tengah publik Nahdien. Apakah NU sedang menuju pembaruan besar ataukah justru sedang terseret dalam pusaran perebutan pengaruh elit, politik, jaringan, dan sebuah kepentingan mungkin? Nah, hari ini kita tidak sedang membahas gosip, kita sedang membahas bagaimana sih arah masa depan Islam Indonesia itu. Dan untuk itu telah hadir bersama kita seorang ulama pesantren, akademisi, pemikir Islam, sekaligus tokoh rekonsiliasi keumatan. Dan siapapun yang ada di struktural ataupun seluruh warga Nahdien pasti mengenal sosok beliau. Beliau ini adalah Prof. Kiai Haji Abdul Hadi Muthohar MA, yang kemudian biasa dipanggil dengan familiar Abah Prof. Hadi, yang berasal dari Meranggen, Demak. Beliau tidak asing di kalangan NU, dan kalau kita bicara legendaris lah di NU ya. Dan beliau ini adalah ayahanda dari Gus Haikal. Gus Haikal yang selalu menemani kita tiap malam bersama Gus Aziz, Gus Rocky gitu ya. Dan beliau inilah arsitek rekonsiliasi Jatman dan pembaru metodologi usul fikih. Beliau pernah menjabat sebagai Rois Suriah Jatman sebelum eranya Mbah Lutfi bin Yahya. Ini sebelum ada permasalahan antara kudeta Jatman gitu ya, menjadi Jatma. Wakil Mudir Am. Ya, gimana, Prof? Wakil Mudir Am. Oh ya, Wakil Mudir Am. Ya. Ya, beliau juga ponakan paman ya, ponakan dari Eyang Mbah Muslih. Itu pendiri dari Jatman ya. Dan yang kita kenal Abah Prof. Hadi, yang sosok ulama yang memadukan kedalaman spiritual tarekat dengan ketajaman intelektual akademik. Dan beliau bukan sekedar akademisi kampus, melainkan representasi ulama pesantren yang mampu menjembatani tradisi keilmuan klasik dengan dinamika pemikiran modern. Dan beliau juga pernah menjadi rektor UIN Kudus ya. Stein lah kalau nggak salah, dulu Stein ya Prof ya. Dan Prof. Hadi ini bukan sekedar akademisi yang kita hadirkan dalam malam hari ini, tetapi sebagai representasi ulama yang membaca arah peradaban Islam Indonesia. Baik Prof, kita akan membahas satu pertanyaan Prof, yang memang ini adalah kegelisahan umat, kegelisahan para Nahdien semuanya terkait masa depan NU ini seperti apa. Dan ini sebentar lagi di bulan Agustus juga akan melaksanakan Muktamar NU yang ke-35. Nah, pertanyaan pertama untuk Prof. Hadi, apakah kegelisahan seperti ini menurut Abah Prof. Hadi masih wajar dalam organisasi sebesar NU, atau ini justru sinyal bahwa publik Nahdien ini mulai mengalami krisis kepercayaan terhadap arah NU hari ini?
mungkin bisa disampaikan bagaimana kegelisahan-kegelisahan ini secara fakta dan real di lapangan. Kegelisahan ini apakah ada unsur ketidakpercayaan dengan arah NU hari ini atau mungkin seperti apa, Prof? Monggo, silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kegelisahan ini sebelumnya marilah kita pikirkan dulu bahwa Islam di Indonesia itu memiliki peradaban yang berkembang sendiri, yang sedikit banyak ada pengaruh dari gerakan-gerakan keislaman, gerakan-gerakan organisasi keislaman seperti Nahdlatul Ulama, ya. Sangat dekat antara peradaban Islam pada umumnya di dunia ini, yaitu apa? Yaitu mempertemukan pemikiran-pemikiran wahyu, pemikiran-pemikiran Islam, dan pemikiran-pemikiran yang berkembang pada umumnya di dunia, yang sekularistik dan mengarah kepada hedonistik dan kekosongan terhadap jiwa keagamaan, jiwa wahyu. Nah, Islam itu mengaitkan perbedaannya dengan yang lainnya, ya. Peradaban Islam ini menyelaraskan antara peradaban sekuler, peradaban humanisme dan sebagainya dengan Islam. Ya. Nah, di dalam NU sendiri itu kan ada ahli sunnah wal jamaah, ya. Konsep-konsep ahli sunnah wal jamaah ini tentu menarik untuk kita kaji bersama, ya. Nah, berbicara tentang kegelisahan ini adalah wajar bahwa umat Islam, ya, terutama Nahdien itu gelisah terhadap perkembangan Nahdlatul Ulama sekarang ini, ya. Bagaimana tokoh-tokoh ulama yang selama ini menjadi panutan ini kadang-kadang terjadi gesekan-gesekan, ya, yang mencolok antara pimpinan satu dengan pimpinan yang lain. Nah, itulah kegelisahannya. Di rangka akar rumput seperti kami ini di akar rumput di pesantren-pesantren dan sebagainya, ini mengharapkan bahwa pertentangan gesekan-gesekan tersebut bisa diurai, bisa landing secara smooth, secara baik, sehingga nanti dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang membelit kita semua. Itu, Mas Berli. Ya, baik, Prof. Nah, kira-kira bagaimana, Prof, Hadi memandang bahwa posisi Nahdlatul Ulama ini dalam menentukan arah peradaban Islam Indonesia pada abad kedua NU? Kan ini sudah melalui 100 tahun, jadi harus ada visi misi yang jelas di abad kedua NU. Nah, ini kira-kira menurut Prof Hadi seperti apa, Prof? Ya, baik. Pada tanggal 16 Rajab 1444 Hijriah atau bertepatan dengan besok tanggal
7 Februari 2023 ya Masehi ya. Jadi masuknya Nahdlatul Ulama pada abad kedua itu mulainya dari situ, tahun 7 Februari tahun 2023. Nah, ini momen penting bagi NU sebagai ormas terbesar di Indonesia, bahkan dikatakan dunia ya, yang anggota Nahdlinnya itu diperkirakan kurang lebih 90 sampai 100 juta warga. Ini betul-betul luar biasa ya besarnya. Posisi NU di abad kedua ini langsung ngaruh ke arah peradaban Islam di Indonesia. Itu tadi seperti yang terpenting adalah pada 3 peran utama NU sekarang ini, yaitu sebagai penjaga Islam Nusantara yang moderat dan konsisten. Ya. Jadi dengan ahli sunnah wal jamaah, ya, ideologi yang diperjuangkannya, ya, An-Nahdliyah, ahli sunnah wal jamaah, An-Nahdliyah. Ya. Ini ide Islam Nusantara ini harus dijaga, karena dari pihak-pihak yang tidak menyukai konsep Islam Nusantara ini berusaha untuk mementahkan ide ini ya. Jadi dalam konsep atau ide Islam Nusantara itu budaya lokal dan teks-teks agama yang suci itu tidak boleh ada pertentangan. Jadi supaya saling memahami dan supaya bisa dikompromikan dengan sebaik-baiknya. Di abad kedua ini posisi ini dipakai NU buat melawan 2 ekstremitas. Ya, apa itu 2 ekstremitas? Yang pertama, ekstrim sekularisme. Jadi kecenderungan masyarakat ya yang lebih ke ekstrim ke sekularisme, sehingga kurang memperhatikan agama dan nilai-nilai keagamaan. Ya, jadi itu tidak cocok dengan Pancasila misalnya, tidak penting bagi kelompok ini. Yang penting bagaimana agama ini dipisahkan dari urusan-urusan semuanya ya, urusan-urusan negara, urusan-urusan publik ya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, untuk melawan kebalikannya, yaitu ekstrim radikalisme yang mau seragamkan pemahaman agama ya. Maka kebetulan Nahdlatul Ulama itu memiliki konsep tasamu, tawazun, tawassut, i'tidal ya. Itu NU menjadi contoh di sini, contoh model Islam yang damai, toleran, tapi tetap kuat identitasnya. Ya, ini penting buat Indonesia yang multikultural ini, gitu. Jadi lalu yang berikutnya adalah bagaimana NU itu menjadi produsen wacana peradaban Islam global. Ya, sejak tahun 2015 aktif ekspor gagasan humanitarian Islam dan Islam Nusantara bahkan tidak hanya di Indonesia tapi juga ke dunia ya, ke dunia. Jadi Muktamar NU tahun 2019 di Jombang ya,
deklarasi soal mendeklarasikan soal kewajiban warga negara. Kemudian misalnya resolusi jihad ya, kemanusiaan tahun 2018 melawan terorisme dan kekerasan atas nama agama, transnasional ya, Islam transnasional dan sebagainya. Ini tugas NU ya untuk menghadapi itu semua. Ya. Kalau dulu ada resolusi jihad pada tahun 1940-an ya, dan sekarang tahun 2018 itu bedanya yang dulu melawan Belanda, melawan penjajah ya, melawan asing, yang sekarang ini justru melawan Islam, melawan ideologi, bukan melawan secara fisik, tapi melawan secara ideologis, secara pemikiran ya, dan sebagainya, yang ingin merubah arah dari Muslim, dari organisasi Jamaah Islam di Indonesia ini, sehingga nanti akan tercerabut dari akar-akar sosial masyarakat, ya, tercerabut dari ciri-ciri kenusantaraan dan sebagainya. Jadi oleh karena itu Islam Nusantara itu bukan Islam yang berbeda sebetulnya, sama saja dengan Islam-Islam yang lain ya. Cuma kadang-kadang Nusantara itu diplesetkan menjadi nanti sholatnya ada sholat pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Jawa dan sebagainya. Nah, itu lalu kok bisa menambah-nambah seperti itu kan ya enggak benar gitu lah. Ya gitu. Kemudian harus ada kemitraan dengan lembaga dunia ya. Nah, misalnya dengan PBB, dengan Uni Eropa dan sebagainya. Itu memang NU itu sudah waktunya untuk menerobos, memiliki terobosan-terobosan ke tingkat internasional ya. Gitu. Ya. Jadi NU tidak cuma ngurus Indonesia di abad kedua ini, tapi NU memposisikan diri sebagai rujukan Islam moderat global. Ya. Nah, bagi siapa? Bagi masyarakat atau warga negara internasional ya, di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Ya. Sehingga pendekatannya dan hubungannya dengan agama-agama lain, dengan kepercayaan lain, dengan ideologi-ideologi lain dan sebagainya itu lancar ya, lancar demikian. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga ya, penggerak transformasi sosial ekonomi umat ya. NU sadar peradaban Islam tidak cuma kuat di wacana. Makanya di abad kedua fokusnya adalah ke arah ekonomi, ya, kooperasi NU, BMT, ya, digitalisasi UMKM, warga Nahdien lewat LPNU, ya. Kemudian di bidang pendidikan, misalnya penguatan 25.000 pesantren, ya, biar relevan dengan perkembangan saat ini ya, dengan perkembangan sains, perkembangan teknologi, kewirausahaan dan sebagainya ya. Kemudian di bidang ekologi, program eko pesantren ya, gerakan tanam pohon misalnya di mana-mana, reboisasi, respon perubahan iklim bagaimana ya. Kemudian di bidang kesehatan dan dakwah ya, digital, menjangkau generasi Z lewat media sosial gitu. Jadi diharapkan NU nanti akan menjadi motor penggerak ya untuk melangkah ke depan yang lebih baik menuju ke Indonesia emas itu. Ya, bagaimana? Silakan.
Baik, Prof. Nah, kalau Ya, terus terang nih, Prof ya, di akar rumput ini kan sudah mulai muncul perasaan ya, kira-kira NU itu masih milik ulama atau umat? Atau sudah terlalu kuat dikuasai elit dan jaringan kekuasaan atau indikasi-indikasi pengaruh dari kelompok-kelompok lain? Karena saya mengkritisi sekali, Prof, ketika berbicara terkait tentang PBNU hari ini, saya belum melihat sebuah peradaban ilmu yang di era modern ini signifikan bagi perkembangan di tubuh NU sendiri ya, Prof. Karena kritik sebuah akademik saja bisa dilabelin itu tidak sopan atau kurang beradab, padahal itu kita bicara tentang keilmuan. Dan memang sosok pemimpin PBNU ke depan ini harus memang mengedepankan adab dan ilmu dan adab, atau lebih mengedepankan ilmu. Nah, selama ini yang kita lihat, yang kita rasakan justru mengedepankan adab. Ya contoh misalkan isu daripada, Pak Alawi gitu kan ya, yang memang iya. dalam pernyataan Gus Yahya pun juga sudah jelas, kita tidak boleh ingkar dengan nasabnya Balawi. Bahkan apa yang disampaikan ke Imam itu adalah, menginterpretasikan bagaimana penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan metodologi, dengan ilmu, dengan data. Nah, cuma kenapa ini kok tidak ada peradaban ilmu yang kelihatan di era sekarang. Nah, ini membuat, oh Nahdien tuh menganggap bahwa NU masih punya milik umat, masih rumah besar umat, rumah besar Nahdien, atau memang sudah dikuasai oleh elit. Nah, bagaimana Prof Hadi membaca fenomena psikologis Nahdien hari ini, Prof? Eh, apa namanya? Jadi menurut saya ya, eh, apa namanya? Memang cermin dari masyarakat warga NU ya, yang sedemikian besarnya ini memiliki pandangan yang beragam, beragam tentang apakah suatu penelitian ilmiah yang bisa merungkap sesuatu yang sudah mapan, ini bisa diterima atau tidak ya. Yang jelas bahwa orang-orang yang selalu berpegang kepada emosi ya, tidak rasional, tidak rasio, tidak akademik, tetapi justru emosi, ya, perasaan, ya, rasa cinta, cinta dan perasaan inilah ya, yang menyebabkan orang menilai tidak adil, ya, kadang-kadang tidak adil. Kalau menyukai apapun kesalahannya, ya, dia tetap berpihak kepada yang disukai. Kemudian siapapun kalau yang tidak disukai, walaupun benar, walaupun beralasan ilmiah, ya, temuan-temuan baru dan sebagainya, itu tidak diterima. Jadi disitulah dianggap apa kekayaan NU atau apa ya. Bagaimana NU itu terbelah menjadi orang-orang yang berpikir akademik, berpikir ilmiah, ya, dan ada yang berpikir tradisional, emosional, ya, yang kurang atau bahkan tidak bisa menerima temuan-temuan baru, ya. Namun begitu, ya kita belum pernah meneliti sebetulnya antara dua kelompok ini yang dominan yang mana, ya. Yang dominan yang mana. Apalagi tadi ya katanya kita tidak usah mempersoalkan, ya, mempersoalkan nasab dan sebagainya. Ya, itu mungkin inginnya supaya
warga NU itu rukun lagi, ya, tidak memperhatikan itu, ya, tidak usah mempertentangkan dan sebagainya. Ya. Tapi bagaimana dengan temuan-temuan yang ditemukan juga oleh para kiai, para ulama, ya, dengan temuan-temuan baru, dengan metodologi yang benar, ya, ya diuji saja dalam Bahsul Masail misalnya, ya, diuji, mendatangkan para pakar dari akademik dan sebagainya, diuji, ya, apakah kita perlu mengembangkan ilmiah secara tidak berpihak, secara bebas, ya, dengan hanya berpihak kepada ilmu itu sendiri, dengan kebenaran itu sendiri, ataukah kita membela tradisi. Nah, coba diuji saja di Bahsul Masail. Ya, itulah yang penting begitu, yang menurut saya itu, ya. Jadi misalnya, ya, DNA itu ada yang menganggap DNA ini tidak ilmiah. DNA ini bisa dibikin oleh orang-orang yang ada kepentingan tertentu gitu loh. Ya. Tapi menurut saya tidak. DNA itu temuannya, DNA ini sama dengan transfusi darah, kepenggolongan darah. Jadi penggolongan darah itu harus benar. Ya, kalau tidak benar bisa mencelakakan orang yang sedang dioperasi dan sebagainya. Ya, itu bahaya sekali. Nah, itu kok percaya kepada penggolongan darah, ada O, AB dan sebagainya. Nah, dan yang itu karena berkaitan dengan kepentingan tertentu sehingga dianggap tidak perlu dipakai, digunakan dan sebagainya. Gitu loh. Ya, karena memang diberi label haram, Prof. DNA itu, padahal ya saintifik itu ya penemuan-penemuan abad modern inilah yang memang itu bagian daripada peradaban ilmu, dan memang itu bagian daripada bagaimana NU ini ke depan kalau tidak mengedepankan ilmu. Baik, Prof. Nah, kita memahami terkait tentang peradaban ataupun kekuasaan, ya. Nah, kira-kira apa tantangan terbesar dalam Indonesia di era modern menurut pokok pikiran daripada Prof. Hadi, krisis intelektual, politik identitas, atau degradasi moral ulama, Prof? Begini, ya, kita harus membedakan antara oknum dan ulama. Ya. Ya, makanya tidak bisa dikebiah-uyah bahwa ulama itu telah mengalami degradasi moral dan sebagainya. Ya, tidak bisa begitu. Ya. Nah, ada orang oknum yang mengaku atau sudah dianggap ulama oleh sekitarnya dan sebagainya, oleh orang-orang sekitarnya dan sebagainya. Nah, ini ya yang terjadi, ya. Ada kasus-kasus di Pati, ya. Itu soal pribadi. Selama manusia, ya, selama dia manusia, kemungkinan, ya, akan terpleset itu ada saja, ya. Tetapi kalau dia itu orang yang teguh imannya, kemudian memiliki ilmu pengetahuan yang cukup, ya, sudah teruji berkali-kali dan sebagainya, ya, meskipun ada tapi tidak separah itu, ya. Jadi dimanapun, kalangan manapun ada saja, ya. Cuma terdengar apa tidak, dipublikasikan apa tidak dan sebagainya. Karena manusia, ya, manusia itu makhluk khotob manusia, ya, begitu. Jadi kalau orang yang beriman, misalnya kan sampai sabda Rasulullah SAW, ya, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun.
wala yasriku sariku hina yasriku fawamyun. Ya. Tidak akan berzina, orang yang akan berzina, ketika akan berzina, dia itu iman. Ya. Begitu juga mencuri. Tidak akan jadi mencuri kalau dia ada iman di dalamnya. Nah, iman itu yang yazid wa yangkus. Ada kadang-kadang imannya tebal, kadang-kadang berkurang dan sebagainya. Jadi kalau menipis sekali imannya, akibatnya fatal ya. Kontrol di dalam itu tidak terjadi, sehingga kita dengar ada oknum kiai ya yang ya tidak sesuai dengan perilaku syariat, ya tidak sesuai itu. Malah ada ulama yang mengatakan bahwa jadi orang yang bisa melakukan zina dan bisa melakukan pencurian itu sudah keluar dari Islam. Ada yang mengatakan seperti itu, keras ya, berarti dia sudah kufur gitu. Nah, misalnya. Tapi saya pikir ya tadi, iman itu menjadi ketika menipis sekali, maka dia tidak bisa mengontrol diri itu. Nah, jadi degradasi dan sebagainya ini saya kira dikembalikan kepada masing-masing orang ya. Apakah orang itu memiliki iman atau tidak dan sebagainya. Imannya yang tebal kuat ya. Itu. Ya, baik. Publik hari ini kan sangat mudah, Prof. Ini digiring oleh sebuah simbol-simbol gitu ya. Kadang kita bicara simbol nasab, ketokohan, kadang popularitas digital, karena orang melihat di sosial media, sering tampil, berbicara di publik, dan itu menjadi populer. Nah, sementara kualitas keilmuan ini sering kalah oleh sebuah pencitraan. Misal ada seorang tokoh yang lebih mengembar-gemborkan ataupun lebih berteriak soal umat, rakyat, dengan orang bawah. Nah, seolah-olah rakyat ataupun umat itu terkesima dengan ketokohan, dengan popularitas itu. Nah, apakah ini yang membuat wajah Islam Indonesia ini mulai bergeser, Prof? Jadi lebih utama popularitasnya ketimbang sebuah keilmuannya, atau mungkin seperti apa, Prof? Nanti dulu kita kembali lagi. Tantangan terbesar ya Islam Indonesia ini ya, terutama di tubuh Nahdien ini ya, dikaitkan dengan tadi ya, degradasi moral ulama ya, krisis intelektual dan politik identitas ya. Nah, itu tidak bisa dipisahkan. Memang saling terkait gitu ya. Jadi yang Mas Terry maksudkan apa ini? Saya tadi kurang jelas. Ya, jadi kan publik itu kan mudah digiring oleh simbol. Orang berbicara karena simbolnya, pencitraannya, popularitasnya di media sosial. Sementara kualitas keilmuan itu seringkali kalah dengan pencitraan gitu. Karena apakah ini yang membuat wajah Islam Indonesia ini mulai bergeser, Prof? Jadi lebih mengutamakan orang mendengar oleh karena populer, tapi keilmuannya ya jauh. Nah, ini seperti apa nih, Prof? Ini adalah karena pendidikan sendiri. Jadi ketika orang pendidikannya itu baik, ya, tinggi,
di dunia pesantren juga tinggi pendidikannya, ya. Kemudian apa namanya, secara intelektual itu baik, bagus, ya. Juga iman yang kuat dan sebagainya, maka tidak mudah dengan penilaian-penilaian permukaan saja, ya, secara lahir-lahir saja, ya, seperti seolah-olah melihat orang yang terkenal, orang yang di masyarakat bisa membuat gerakan-gerakan yang menarik, ya, melalui musik, melalui selawat, melalui apa, lalu mereka tenggelam dan tidak mempertimbangkan lebih lanjut lagi, ya. Jadi lebih cenderung kepada apa namanya itu orang yang terkenal, ya, di mass media dan sebagainya. Nah, ini ya karena masyarakat itu masih, saya kira masih mencari figur, ya, idola bagi mereka, ya, figur idola bagi mereka, sehingga pertimbangan ilmiah itu, pertimbangan kedalaman ilmu dan sebagainya tidak menjadi perhatian penting bagi sebagian warga kita, ya. Itu yang cukup menyedihkan. Maka coba kita lihat saja yang tertarik ngaji kepada kiai, ya, di pesantren-pesantren dan sebagainya dengan yang ada di luar, ya. Itu kan hiburan luar itu lebih tertarik. Kemudian misalnya kiai-kiai yang ulama-ulama yang ahli fikih, yang fuqaha, ya, kasratul fuqaha, nah, yang di belakang meja, di depan bor, mereka orang-orang alim, ya. Tetapi lebih terkenal orang-orang yang lucu-lucu, yang berpidato, yang menanyai anak-anak kecil dan sebagainya, mereka lebih tertarik itu, ya, lebih tertarik dengan cara-cara seperti itu, ya. Nah, jadi ilmu pengetahuan, ya, secara itu memang tidak seperti yang kita harapkan. Makanya di tubuh NU nanti ini belum kita lihat misalnya perguruan tinggi yang baik, ya, perguruan tinggi yang mendapatkan indeksasi yang tinggi, ya. Ini kebanyakan kan sebelah, ya. Puncaknya terbaik itu yang sebelah, ya. Yang swasta, maksudnya swasta itu dari 11 NU-nya itu tangga kita. Sedangkan yang di NU ini belum bisa mencapai itu. Nah, jangan sampai tidak bisa mencapai, perlu pembenahan dan sebagainya. Memang soal manajemen NU ini perlu pembenahan, sehingga dalam segala bidang, utamanya dalam pendidikan tinggi, menengah dan sebagainya itu bisa tidak ketinggalan, tapi bisa maju ke depan, ya. Apalagi nanti dibantarkan dengan perguruan tinggi internasional, ya. Nomor NU berapa? Ya, nomor perguruan tinggi NU, ya, itu sudah, ya. Baik. Ya, baik, Prof. Nah, berikutnya, Prof. Apa arah masa depan Islam Indonesia pada abad kedua NU? Tetap sebagai kekuatan kultural, keilmuan,
atau bergeser menjadi sekedar sebuah instrumen politik dan simbol kekuasaan nih, Prof? Apa namanya? Jadi yang akan datang ini, NU yang akan datang ini memang kedua-duanya itu tidak bisa bebas sama sekali. Ya, netral 100% itu tidak ada. Jadi NU mungkin akan terbawa di dalam politik Indonesia ini, ya, gerakan-gerakan politik, ya. Atau saling membutuhkan, dia itu saling membutuhkan, ya, memang, atau memang saling membutuhkan, ya, Pak? Oh. Jadi ilmiahnya berjalan, pesantren terus berjalan dan sebagainya, ya. Perguruan tinggi, sekolah-sekolah baik formal maupun informal dan sebagainya jalan terus, ya, berjalan, ya. Tapi politik yang ada dalam NU ini tidak politik praktis, tapi politik kenegaraan. Jadi high politics. Jadi dia akan menjadi partner dari siapapun, termasuk lembaga-lembaga negara dan sebagainya. NU ini mendukung bagaimana stabilitas nasional ini berjalan dan betul-betul dapat diandalkan. Karena NU ini walaupun bagaimana adalah termasuk tulang punggung dari negara Kesatuan Republik Indonesia, gitu. Makanya ada istilah Nusantara tersebut itu untuk membela keutuhan ciri-ciri daripada Islam di Nusantara ini, ya, di Indonesia ini. Jangan sampai kemudian terjadi benturan dengan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai keislaman dan keislaman, nilai-nilai keislaman, tidak terjadi benturan-benturan, ya, gitu. Jadi tadi kalau soal politik itu, ya, maka jangan masuk ke dalam politik praktis, ya. Misalnya ini sekarang kan mau ditarik-tarik ke PKB, ya. Ini terperangkap, ya. Ya, apalagi Kang Muhaimin Iskandar ini kan terus-menerus bagaimana dia berupaya untuk menarik PKB NU dalam PKB. Berarti ada hubungannya dengan politik 2029, ya, Prof, ya? Iya, muktamar NU itu nanti bisa lebih jelas, gitu. Maka sebetulnya konsep NU, orang NU bisa di mana-mana, ya. Apa itu istilahnya? Ya. Dia tetap NU, tapi NU bisa kemana-mana, kan begitu. Ya. Nah, ini harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Jadi bagaimana menurut saya bahwa PBNU yang akan datang ini misalnya pengurus harian, pucuk-pucuk pimpinan, ya, NU ini bukan orang-orang yang berpolitik praktis, ya. Karena nanti akan membawa kepentingan di situ, baik dari PKB, dari P3 atau dari yang lain, dari Golkar, dari mana. Kalau dia itu pengurus harian di sana, ya, ketua dan sebagainya, jangan jadi pengurus PBNU, ya, gitu. Nah, apalagi misalnya dari Robito Alawiyah, ya, Alawiyah dimasuk di situ. Nah, itu jangan, gitu. Harus dibersihkan, termasuk menteri.
ada menteri pejabat-pejabat negara yang penting begitu, jangan masuk ke dalam PBNU. Jadi saya kira PBNU ini perlu menjaga, ya, perlu belajar hari-hari yang lalu, belajar peristiwa-peristiwa yang lalu, ya, al-muhafadz al-qadim solih wal akhdhu bil jadidil aslah, itu saya kira masih perlu, ya, didengungkan ini. Ya. Jadi yang dulu bagaimana sampai mengganggu manajemen, mengganggu aktivitas administratif, ya, dalam NU sendiri, ya. Ini gara-gara kepentingan yang saling tarik menarik dari satu tokoh ke tokoh yang lain dengan tokoh yang lain. Nah, untuk yang akan datang, marilah, ya, ini apa namanya, PBNU seluruh Indonesia, dan juga nanti mungkin yang paling penting adalah ya, al-wahali wal abdi ini, para sesepuh ini dimohon supaya tepat, ya, untuk memilih orang-orang yang betul-betul memikirkan Nahdlatul Ulama, memikirkan masyarakat bawah, ya, masyarakat, ya, rumput akar rumput yang sekarang ini sedang katanya gelisah tadi, ya, gitu. Terima kasih. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya, Prof. Ini ada beberapa masukan dari kolom komentar penonton, ya, ditanyakan ke Prof tadi, gitu ya. Bagaimana hegemoni klan Ba'alawi, apakah sudah menggeser dan mempengaruhi wajah keislaman Indonesia? Nah, artinya apakah ini secara positif atau negatif menurut Prof Hadi? Tidak sepenuhnya negatif dan tidak sepenuhnya positif, ya. Ada yang positif, tapi juga ada yang negatif, ya. Nah, yang positif ya ada saja banyak, ya. Mereka yang menjadi guru besar, menjadi itu termasuk Mbah Quraish Shihab itu guru saya ketika saya masih belajar di Jogja, ya. Nah, dan akhirnya bahwa yang negatif-negatif ini bagaimana bisa kita cegah, gitu. Nah, terutama apabila kaitannya dengan stabilitas negara, ya, dengan sejarah bangsa Indonesia, ya, dan sebagainya, ini yang perlu kita cegah. Ya. Nah, kalau soal sholawatan itu sangat indah, sangat baik, ya, dakwah baik itu. Habib Syekh kemana-mana atau Habib Bidin, keselamatan itu positif, itu baik. Nah, yang tidak baik apa, ya, yang berkaitan dengan apa yang bertentangan dengan syariat, apa yang bertentangan dengan tauhid, ya, misalnya profat itu itu supaya tidak mau semakin besar, ya, tapi semakin mengecil, semakin, ya, orang nanti akan rukun damai di dalam Islam, ya, koridornya Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah itu. Ya, baik. Ya, memang pada fakta di lapangan memang Ibn Kibin ini lebih mencintai khurafat, ya kan, ketimbang syariat, gitu ya. Baik, Prof. Pertanyaan terakhir, Prof, ya. Nah, ini kan apa namanya, NU itu akan melakukan muktamar, menjelang muktamar, ya. Artinya biasanya ada manuver-manuver dan publik itu membaca itu, gitu. Baik ada konsolidasi, kemudian bahkan ada dugaan-dugaan elit, dan ini memang persepsi dari publik yang membentuk itu, gitu ya.
Nah, menurut Prof. Hadi, apakah fenomena seperti ini normal dalam organisasi besar seperti PBNU? Dan satu lagi, Prof, pertanyaan bonus. Kira-kira siapakah Rois Am yang cocok untuk menakodai NU? Apakah Kiai Said Agil Siraj atau siapa? Mungkin ini pertanyaan terakhir yang saya ajukan kepada Prof. Hadi. Ya, dipisahkan aja pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama tadi ya. Bagaimana itu tadi? Ya, publik ini kan membaca adanya manuver ya, baik konsolidasi, bahkan dugaan-dugaan deal elit. Nah, menurut Prof. Hadi, apakah fenomena seperti normal dan wajar dalam organisasi besar seperti PBNU, Prof? Ya, normal. Ya, wajar dan normal. Yang disebut dengan persaingan ya, apa namanya, upaya-upaya tadi kalau manuver dan sebagainya tadi ya, yaitu saya kira manusiawi lah ya. Manusiawi, orang itu kepengen duduk ya di jajaran-jajaran yang penting di PBNU, terutama Rois Am dan Ketum dan Sekjen. Oh, ini tiga komponen yang kalau tidak serasi bisa hancur NU itu. Organisasi NU itu bisa hancur. Maka itu ketiga-tiganya harus serasi, harus baik ya, harus saling mengisi gitu, saling mendukung tiga-tiganya. Nah, dan memang karena besarnya NU ini sehingga baik internal NU maupun eksternal ada kepentingan di sana. Ya, ada kepentingan-kepentingan. Nah, oleh karena itu Nahdien ya, yang memiliki suara ya, memiliki kewenangan seperti mungkin nanti akan ada Ahlul Halli wal Aqdi ya dan sebagainya, ini harus steril nih, jangan sampai dapat dipengaruhi untuk kepentingan sepihak gitu. Itu saya ya. Nah, jadi Nahdien ini sekarang ini sedang cobaannya berat lah, dari yang katanya kemarin itu setelah islah di Lirboyo ini ya, ini akan dipercepat muktamarnya ya sebelum haji ya. Ini sudah haji ini kan hampir nih ya. Haji ini hampir ini. Loh, kok belum ada tronton-trontonnya, itu gimana ini? Nah, ini ya itu menggelisahkan tuh. Saya prihatin itu ya. Bagaimana ini? Apakah ada tarik-menarik di dalam yang sangat disruptif begitu terhadap penyehatan organisasian ini? Itu saya hanya sedih saja, saya hanya prihatin saja melihat ini. Jangan-jangan ada memang upaya-upaya untuk menggagalkan. Nanti kemudian molor-molor. Nah, ini kan bahaya untuk NU ini. Nanti ya ini bahaya itu ya. Semoga tidak lah ya. Marilah kita bersama-sama mencintai tinggalan dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini ya. Supaya diuri-uri ya. Semua perbedaan-perbedaan untuk sementara diabaikan dulu ya. Demi NU, bersatunya NU gitu. Demi kelancaran organisasi dan demi muktamar agar segera dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya gitu. Ya, saya kira begitu ya. Kalau menurut Prof. Hadi, kira-kira sosok yang cocok menakodai NU ini Rois Amnya kira-kira Kiai Said Agil Siraj atau mungkin siapa menurut Prof. Hadi? Ya, kalau Mbak siapa itu yang Kediri itu
itu sudah menyebut nama itu. Ya. Kalau saya ya kriteria saja, kriterianya ya kriteria monggo. Kapabilitasnya ada, ya. Kemudian intelektualnya ya juga ada, apa namanya, ya akademiknya juga meyakinkan dan sebagainya. Tapi kalau ya akademiknya logikanya justru bertentangan dan sebagainya, ya janganlah ya. Janganlah. Tapi dia itu baik umumnya, punya ilmu umumnya, dan ilmu agamanya sama-sama jalan dan kuat itu saja kriterianya ya. Dan cinta kepada ulama, cinta kepada Nahdlatul Ulama, cinta kepada NKRI ya, harga mati ya. dan sebagainya ya. Itu saya kira banyak itu kader-kader ini ya. Cuma prosedurnya untuk maju ke depan itu yang belum bisa ya. Bagaimana ya. Nah, itu saja. Jadi saya tidak menyebut nama ya. Nah, tapi kalau beliau itu sesuai dengan kriteria yang saya maksudkan, ya apa salahnya gitu. Ya, betul. Dan saya kira dan apa namanya, Kiai Said Akil ini, orang yang memiliki kapasitas yang baik untuk menjadi pemimpin yang tegas, ya, yang tegas. Beliau ini orang tegas, orang berani, ya. Itu. Ya, saya kira kriteria-kriteria itu ada pada beliau juga. Itu. Tapi apa namanya, ya terserah bagaimana nanti muktamiri memilih dan sebagainya, ya mekanismenya bagaimana, ya kalau alul hali wal akti nanti alul hali wal aktinya sepuh ini, saya kira penting ya untuk tetap dikuatkan, ya. Dipegang, dikuatkan, mereka diperkuat, ya. Didukung sedemikian rupa sehingga mempermudah terpilihnya ketua umum, ya, Risam dan sebagainya, sekjen, itu nanti ke bawahnya akan mudah, gitu. Saya kira begitu. Ya, baik. Karena Buya Said Akil Siraj ini muncul di dalam pilihan dari para publik ya, Nahdien, terutama pengurus-pengurus NU, dari survei yang sudah pernah saya lakukan secara independen di lapangan, dan 47% responden pengurus NU yang memang memilih sosok Kiai Haji Said Akil Siraj sebagai Roisam, siapapun itu ketuanya nanti, gitu kan. Ya. Dan ini adalah harapan dan dukungan terhadap PBNU sekarang. Mudah-mudahan warga ini juga mulai percaya kembali kepada PBNU, karena dalam dekade dari waktu ke waktu Pak Kiai, Pak Prof ya, dari pasca Lirboyo atau bahkan sebulan konflik itu sampai hari ini, pandangan terkait publik kepada PBNU ini sudah mulai menurun. Nah, ini harapan kita semuanya, Muktamar NU nanti juga itu memberikan harapan yang baik, atau mungkin bisa menjadi jawaban atau keinginan publik ya, Nahdien, jangan sampai nanti lebih cenderung tidak memihak kultural tapi lebih kepada elit. Baik, mungkin itulah yang sedang dicari oleh publik Nahdien ya. Jadi bukan sekedar siapa nanti yang menang di Muktamar, tetapi siapa yang benar-benar mampu menjaga marwah NU. Dan apa yang disampaikan Prof Hadi ini adalah upaya dalam membedah arah Islam Indonesia depan di abad kedua NU. Karena NU ini terlalu besar untuk sekedar menjadi arena perebutan pengaruh saja. Dan NU adalah warisan ulama dan warisan pesantren, dan juga benteng terakhir Islam Indonesia.
dan masa depannya juga sedang dipertaruhkan hari ini, nanti yang akan terjadi di Muktamar NU. Mudah-mudahan tidak meleset, Prof. Di bulan Agustus. Iya. Ini meleset. Yang bahaya meleset. Ini sudah meleset habis lebaran haji, jangan sampai meleset setelah Agustus. Mudah-mudahan ini berjalan dengan baik. Baik, terima kasih Prof. Hadi yang sudah memberikan pencerahan pada malam ini di podcast saya. Terima kasih Gus Haikal yang sudah memandu Prof. Hadi dalam podcast malam ini. Kita akan kembali lagi di episode berikutnya. Dan kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.